Halo Dul, apakah kalian termasuk salah satu yang kena PHP dengan sepatu ini? Atau yang udah order di web, terus nggak taunya beberapa hari kemudian dapat notifikasi orderannya di cancel karena stoknya habis. Sepatu ini, ya ini dia sepatu Asics Super Blast 2 Paris Edition. Ini sepatu luar biasa ini. Sepatu goibnya tahun ini. Kalau di luar-luar artikelnya infonya bilangnya the most anticipated shoes. Karena ini dibilang limited edition juga nggak tahu, gue juga bingung sama ASIC ini ya. Mereka sih nggak bilang limited edition tapi kayaknya stoknya dikit banget gitu. Dan tanggal rilisnya juga mundur gitu. Jadi waktu itu infonya mau ada rilis di awal Juli, karena kalau di mungkin di luar di negara lain itu udah rilis di Juli gitu ya, tapi di Indonesia teasernya udah muncul di Juli. Terus stay tune aja. Terus ada info kemungkinan akan di akhir Juli, ternyata rilisnya itu di awal Agustus. Gue nggak ngira bakal segitu besarnya ya hype sepatu ini. Ini sepatu untuk ukuran harganya sepatu non plat karbon ya, yang nggak tahu, kayaknya antusiasmenya banyak banget sih ya. Terus kalau lihat dari sisi desain sih emang wah, ini eye catchy banget, menarik banget nih bentukannya gitu ya. Terus eh, ternyata kalau dari review-reviewnya juga banyak yang eh, setuju kalau ini sepatu ini enak banget, empuk. Ini kakaknya lah, atau satu level di atas Nova Blast ya. Nova Blast aja, gue punya Nova Blast juga, itu udah enak buat daily trainer, buat lari harian. Tapi ini di atasnya gitu, keempukannya gitu ya. Terus stabil dia, terus dibilang bouncy, nggak terlalu bouncy juga, jadi lebih ke stabil. Jadi ya kalau ini peruntukannya itu, gue bilang sih mungkin lebih ke emang sesuai dengan yang orang-orang bilang ya, ini buat long run ini enak banget ini. Ini gue udah coba pakai ini buat 3 kali eh, long run ya. Long runnya nggak long run amat, 10 kiloan lah gitu di CFD. Dan ini bener-bener enak, bener-bener empuk, bener-bener, karena teknologi cushioningnya itu, kalau Nova Blast itu kan FF Blast Plus ya dari depannya. Nah dia itu di sini uh, kalau di sini tuh dia midsole-nya itu pokoknya FF Turbo Plus. Wah gila, dari namanya aja udah Turbo Plus ya. Terus di belakangnya baru ada tulisan yang FF Blast Plus gitu. Jadi ini empuk tapi nggak yang gimana, tapi ini gue pakai di tiga kali long run itu sih enak banget ya, langsung ngefit gitu. Terus material ininya juga, engineering mesh-nya juga ini lebih breathable-nya gitu, lebih kelihatan kayak jaring-jaringnya itu. Terus ya standar ya, kalau ngelihat tongsnya juga udah ada udah nyambung, yang bikin lebih stabil lagi. Tapi surprisingly ini emang eh, sepatu yang ya nggak heran eh, hype-nya segitunya gitu ya. Bahkan ini waktu gua beli ini, gue beli di tokonya gitu ya. eh gue tahu ini hype-nya mungkin besar, tapi gue nggak segitu nyangkanya kalau ini bakal segitu segitu banyak peminatnya juga ya, dan banyak orang yang nunggu kayaknya gitu ya. Jadi dia rilisnya sekitar awal Agustus itu, gue liat di postingannya jam 10 mulai available di tokonya gitu. Terus ya gue pikir oke lah, gue datang mungkin sekitar di sekitar jam setengah 11-an. Gue pikir ya masih di awal-awal kan, nggak kayak mungkin raffle apa atau dulu hype-nya sneaker kayak Jordan kayak apa gitu ya, yang orang udah harus ngantri gitu dari duluan. Gue datang ke sana ternyata golden size. Gue biasa pakai sebenarnya Asics itu US 9 gitu ya, karena panjang kaki gue itu sekitar 27 setengah lah gitu ya. Jadi US 9 atau 42 setengah itu biasanya paling fit
karena gue pakai di Nova Blast itu juga gue pakai ukurannya US 9 gitu. Datang setengah 11 udah habis sebuah dong gitu, yang golden size nya itu. Gue pikir bakal masih ada sisa gitu ya, dan wah udah di situ udah apa ya, udah eh, hopeless lah ya gitu ya, nggak dapet nih sepatu yang ini gitu ya. Terus si mas-mas di store-nya itu bilang ngasih tahu yang available sisa apa, ada size 8,5 gitu. Terus oh ya udahlah, daripada itu kita gue coba dulu aja, dan surprisingly ternyata justru lebih fit ini ukuran gua dengan pakai si US 8,5 itu gitu. Terus gue juga heran kok bisa muat ya gitu. Bahkan sebenarnya pas gue pakai itu masih ada sisa space lah, bukan yang ngepres banget gitu di sepatu ini gitu. Terus gue coba tanya sama pegawai store-nya, kok aneh ya ini cuttingannya sepatu ASIC ini beda atau gimana. Mereka bilang sih emang untuk Super Blast 2 ini yang Paris Edition ini kayaknya cuttingannya memang lebih dibikin agak lebar atau lebih besar. Jadi makanya ukuran gue juga bisa turun sedikit, itu justru malah lebih muat, dan gue rasa pakainya juga lebih fit justru yang ini gitu ya, dibanding sekarang. Kalau gue coba bandingin gue pakai di Nova Blast, si orang store-nya juga bilang emang beda cuttingan desain sepatunya antara Nova Blast 4 dengan yang Super Blast 2 ini gitu. Jadi kalau yang ini lebih ke lebih gede, lebih lebar gitu. Jadi dan tipe kaki gua kan wide ya. Ini justru bisa masuk dan bisa lebih enak dipakai. Karena kalau yang perbandingan aja dengan yang Nova Blast 4 itu, gue bahkan sekarang karena udah hampir berapa ya, udah lumayan lama dipakai itu, di US 9 itu justru jadi kayak agak longgar. Jadi gue kalau pakai si Nova Blast itu untuk lari harus sampai pakai si runners knot-nya ini nih, ngikatnya gitu di Nova Blast 4 itu, biar lebih ngecengkram lagi gitu, atau lebih ngepres lagi lah di kaki. Tapi kalau yang ini dengan ikatan biasa tanpa harus sampai pakai ke runners knot-nya juga udah fit di kakinya gitu ya. Dan ini especially ini enak banget bener-bener dipakai lari gitu ya. Stability-nya sih gua rasa sih, karena itu juga ngebantu. Bedanya mungkin waktu gua pakai Nova Blast itu kan dia ada rada bouncy gitu ya, jadi kadang kalau larinya udah long run gitu, kalau lari abal-abal kayak gua itu, dimana kalau udah kilometer-kilometer yang jauh itu kan biasa form larinya udah nggak bagus gitu. Terus nah itu tuh karena efek bouncy-nya tuh kadang justru bikin kerasa lebih rentan untuk cedera gitu, kayak mungkin di paha gitu, atau mungkin di dengkulnya gitu. Tapi karena ini stabil dipakainya, jadi even dengan mungkin pas di kilometer yang udah gede gitu ya, kilometer 9, kilometer 8, kilometer 7, di mana mungkin energi udah lumayan terkuras, terus form larinya juga jadi mulai nggak benar, stability-nya itu justru ngebantu ngejaga itu sih gitu. Jadi lo nggak begitu gampang rentan cedera gitu. Dan ini benar-benar stoknya gaib gitu ya. Terus balik lagi ke sizingnya tadi, gue pikir gue aja yang kayak gitu kan, turun size sepatu dari yang normalnya itu, terus ternyata ngepas. Tapi kayaknya emang omongan si staff store-nya tuh bener, karena pas gue lagi cobain ini, ada orang juga datang di store-nya, dia nyariin size 45 karena biasanya dia pakai size 45. Terus ternyata size itu juga habis gitu. Terus sisa tadi kayak size 8,5, terus sama size US 10 ya, berarti 44 lah, size 44 gitu. Terus sama dia juga, staff store-nya juga nyaranin dicoba dulu aja mas gitu, karena cuttingannya juga beda, siapa tahu muat. Dan ternyata hal yang sama juga dialamin sama orang itu gitu. Dia juga heran kok dia biasa pakai 45 tapi pakai 44 itu justru lebih muat gitu, di Super Blast 2 ini gitu. Terus dia bahkan sampai mau coba tester ke sepatu yang lain gitu, yang model yang lain lah, mungkin ada gel Nimbus atau mungkin bahkan Nova Blast yang lain juga, untuk mastiin aja gitu, karena dia juga pakai
dia bilang biasanya sih gue pakai di size 45, tapi yang ini juga pas. Akhirnya dia juga ngambil yang size 44 itu ya, karena goib banget ya ternyata. Pas gue datang gue bilang juga udah banyak yang ngantri dari sebelum buka gitu. Jadi dan banyak yang ngincernya juga golden size, dan mereka di stoknya juga nggak banyak. Nah itu yang bikin gue heran ya, gimana sama ASIC ini ya, maksudnya kan dia udah tahu ya ini sepatu bakal hype banget ya, kenapa di stoknya sedikit gitu. Toh dia nggak bilang juga ini limited sebenarnya, nggak tahu. Tapi serinya seri Paris Olympic gitu ya, ya mungkin itu special edition, tapi apakah limited atau enggak dia nggak nyebutin juga sih kayaknya di webnya. Cuma hanya hanya seri spesial aja, edition spesial, menyambut si Olympic Paris gitu ya. Jadi ini benar-benar sepatu yang enak, sesuai dengan peruntukannya. Sepatu non carbon flat gitu ya, yang hype-nya luar biasa. Dan kalau gue bilang apakah hype-nya worth it dengan kemampuan sepatunya, nah ini gue bilang sih worth it banget ya untuk pakai ini. Si Super Blast 2 ini udah bersyukur masih bisa dapat, walaupun turun, dan ternyata surprisingly bisa lebih fit dengan pakai US 8,5 ini di sini gitu. Harganya sih ini ya, makanya ini kalau harga mungkin perbandingannya justru bisa dapat, ada beberapa mungkin yang sepatu dengan range harganya ini udah dapat sepatu carbon flat ya, dia di 3,3 lah gitu. Terus jadi kalau ngebandingin mungkin gue juga kurang tahu, tapi mungkin ada New Balance yang fuel cell yang elite ya, itu kayaknya ada yang carbon flat, itu juga mungkin sekitar segituan, tapi mungkin lebih. Terus kalau ya Nike mau lebih tinggi ya harganya. Terus mungkin ada bahkan ASIC Magic Speed itu carbon flat juga, mirip-mirip harganya juga, kurang lebih itu masih di bawah ini gitu. Jadi ya ini sepatu goibnya tahun ini gitu ya, yang secara performa, secara kemampuannya memang worth it sih. Kenapa banyak yang ngincer sepatu ini. Di luar itu kalau gue baca-baca lagi sih, di luar ada lagi artikel dengan warna lain di luar seri Paris ini gitu. Dan udah mulai rilis di luar, di Eropa atau mungkin bukan di Malaysia juga udah mulai rilis ya. Ada 2 warna. Ada 3 yang spesial. Ada yang satu itu warna-warna apa istilahnya ya, kayak mermaid gitu ya. Ini salah satu, nggak tahu ini dibikin seri edition atau special edition atau gimana, tapi warnanya bagus juga itu. Tapi lebih ke dia pakai modelnya sih yang cewek ya, tapi bagus sih warnanya gitu, terus inspirasinya. Tapi yang generalnya ada 2 warna yang udah dirilis juga untuk Super Blast 2 ini, warna magenta sama warna putih. Nah nggak tahu nih apakah akan masuk ke Indonesia. Jadi kalian coba aja pantengin IG-nya ASIC Running, siapa tahu mungkin yang 2 warna itu juga masuk gitu, bakal ke Indonesia. Tapi kalau yang mermaid gue ragu itu masuk atau enggak ya, mungkin dia bikin model-model kayak gitu juga. Tapi kalau masuk ya siap-siap aja berarti perebutannya gitu ya, karena ternyata banyak juga yang ngincer. Dan memang nggak heran kalau banyak yang ngincer gitu, apalagi kalau yang udah orang tahu atau mungkin terbiasa dengan lari gitu. Gue aja yang pelari abal-abal, lebih ke waktu itu penasaran gitu ya, dengan ngelihat modelnya kayaknya bagus nih. Terus nih kemungkinan kalau ngeliat baca-baca komennya kayaknya banyak yang udah pelari yang udah pro juga banyak yang ngincer, atau yang udah sering lari, yang udah bener lari, itu banyak yang ngincer. Dan ternyata bener pas kejadiannya. Gue datangnya ke ASIC Store yang di Kokas. Gue pikir juga nggak terlalu hype banget kayak peluncuran sneaker atau gimana. Ini justru ada yang udah nungguin dari sebelum tokonya buka, dan untungnya masih bisa dapat size. Dan kalau ya saran gue itu mungkin ya, kalau lu nanti mungkin ternyata dapat ngantrinya, atau mungkin kalau order di web, mungkin agak downsize 1 atau mungkin setengah ya. Kalau gue kan dari biasa 9 dia ke 8,5 gitu ya. Terus atau ya sebenarnya mungkin kalau pakai 9 juga masih enak, tapi yang
gue rasain dengan downsize ini justru lebih ngefit. Gue nggak perlu harus pakai sampai runners knot-nya ini untuk ngepres pakai di kakinya gitu. Jadi ya mudah-mudahan yang seri yang warna reguler normalnya yang 2 itu, yang magenta dan putih itu bisa masuk ke Indonesia. Dan kalau masuk, kalian siap-siap aja perebutan itu ya. Jadi karena ini sepatu kayaknya bakal goib stoknya ya. Mereka di store-nya pun bilang emang mereka nggak nyetok banyak mas gitu. Jadi ya langsung hari itu juga habis bahkan ya gitu kayaknya. Itu aja mungkin ulasan gua dari untuk sepatu paling goib mungkin di tahun ini gitu ya, the most anticipated sepatu non flat carbon, si Asics Super Blast 2 Paris Edition. Sepatu yang sangat enak dan gue udah coba untuk dipakai long run gitu. Ciao, terima kasih.